Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Alhamdulillah ya ikhwan, santri-santri dari Pesantren Bekah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas salah satu dari rukun iman yang tidak bisa dipisahkan sebagai syarat keabsahan iman setiap orang yang beriman. Dan rukun yang berkaitan dengan takdir ini seringkali disalahpahami sehingga menimbulkan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Lantas bagaimana sebetulnya ahli sunnah wal jamaah mengimani masalah takdir ini, dan supaya pembahasannya itu lebih mudah untuk difahami, maka ada 6, sebetulnya ada lebih dari ini, cuman dipilihkan di sini kaidah-kaidah yang paling mendasar yang bisa membantu kita untuk memahami masalah takdir. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, supaya kita faham urgensi dari memahami takdir sesuai keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan berikan perbandingan antara keyakinannya Ahlus Sunnah dengan keyakinannya dua kelompok sesat dalam bab takdir. Al-firqah al-ula humul qadariyah. Dikatakan sebagai al-qadariyah ini bukan karena mereka mengakui takdir, tapi justru sebaliknya, karena mereka mengingkari takdir. Ya, al-qadariyah an-nufah, mereka yang menafikan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ciri khas dari kaum qadariyah ini, mereka ekstrim. Ekstrim itu apa nih? Apa ini ekstrim? Mutasyaddid, keras, berlebihan dalam mengingkari yang namanya takdir. Mereka terbagi dalam dua kelompok. Ada ghulatul qadariyah, ada qadariyatul mu'tazilah. Ghulatul qadariyah ini yang paling ekstrim dalam mengingkari takdir, sampai-sampai mereka mengingkari bahwasanya Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi. Mereka menolak itu. Ya, dan mereka juga mengingkari bahwa Allah telah mencatat segala sesuatu sebelum dia terjadi. Di samping mereka mengingkari bahwa Allah menghendaki terjadinya segala sesuatu, dan mereka juga mengingkari kalau Allah menciptakan segala sesuatu termasuk amal kejahatan manusia. Jadi bukan maka mengingkari Allah menciptakan alam semesta, tidak. Yang diingkari bahwa kalau perbuatan manusia itu adalah bagian dari ciptaan Allah. Mereka menolak itu. Itu yang ghulatul qadariyah, ekstrimnya. Adapun yang jenis kedua dari al-qadariyah ini, mereka mengingkari dua hal yang terakhir, yaitu mengingkari kalau Allah menghendaki perbuatan manusia yang terjadi ini. Misalnya ada orang melakukan tindakan pembunuhan atau pencurian, tindak kezaliman,
kerusakan di muka bumi. Menurut orang-orang Qadariyah, hal-hal seperti ini tidak dikehendaki oleh Allah, dan itu bukan merupakan ciptaan Allah. Ya. Semua Qadariyah mengatakan seperti itu. Mau yang ekstrim, mau yang Mu'tazilah, semuanya sepakat mengatakan bahwa semua perbuatan buruk yang terjadi di dunia ini itu tidak dikehendaki oleh Allah, bukan merupakan bagian dari takdir Allah, dan itu juga bukan merupakan ciptaannya Allah. Itu menurut keyakinan orang-orang Qadariyah. Bedanya dengan Ghulatul Qadariyah, kalau Ghulatul Qadariyah lebih keterlaluan lagi, sehingga mereka juga mengatakan Allah tidak mengetahui itu akan terjadi, dan Allah tidak pernah mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz. Jadi menurut mereka terjadinya begitu saja, terjadi aja perbuatan jahat itu, tidak dikehendaki terlebih dahulu oleh Allah. Paham ya? Tidak ditakdirkan terlebih dahulu. Kemudian menurut mereka ini semuanya ya, Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Jadi manusia itu sendiri yang menciptakan perbuatannya. Kalau dia itu sholat, ya dia sendiri yang menentukan. Tidak ada kaitan dengan takdir Allah. Dia maksiat, juga dia sendiri yang menentukan, dan dia sendiri yang menciptakan maksiatnya. Tidak ada kaitannya dengan ketentuan Allah. Nah, ini kita jelaskan dulu pokok akidahnya mereka yang sesat ini, dan nanti kita akan jelaskan di mana letak kesesatannya dan di mana letak bahayanya pemikiran ini. Sekarang kita bahas dulu pemikirannya. Kemudian, nah ini tadi sudah saya jelaskan ya, ini yang Ghulatul Qadariyah, yang paling keterlaluan sampai mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum dia terjadi. Terjadi dulu baru Allah tahu. Sebelum terjadi, menurut Ghulatul Qadariyah, Allah tidak tahu apa-apa. Ini konsekuensinya apa? Konsekuensinya secara tidak langsung mereka mengatakan Allah jahil, la ya'lam. Bedanya apa ilmu Allah dengan ilmunya manusia? Kalau begini, kita juga tidak akan tahu sebelum terjadi. Setelah terjadi ya kita tahu. Terus bedanya dengan ilmunya manusia apa? Jadi seakan-akan mereka mengetahui Allah itu tidak mengetahui banyak hal yang akan terjadi. Nah, ini konsekuensi yang sangat berbahaya dari akidahnya Ghulatul Qadariyah. Adapun dari bagian yang di atasnya ini, Allah tidak menciptakan perbuatan manusia, konsekuensinya mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Dan juga ayat yang lain, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah yang telah menciptakan segala sesuatu dan telah menakdirkan segala sesuatu dengan takdir yang sebenar-benarnya. Perbuatan kita itu sesuatu bukan? Sesuatu kan? Mau perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, semuanya masuk dalam kategori apa? Sesuatu. Berarti dia diciptakan nggak oleh Allah? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka mengatakan masing-masing dari manusia menciptakan sendiri perbuatannya. Berarti mereka telah menetapkan ada banyak pencipta di dunia ini, bukan hanya Allah. Dan masing-masing manusia ini menciptakan secara independen, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Dan ini letak bahayanya akidah Qadariyah ini, sehingga seakan-akan mempersekutukan manusia dengan
dengan Allah. Manusia punya kehendak dan dia tidak akan bisa dirubah oleh kehendaknya Allah. Manusia menciptakan sesuatu secara independen, berbeda dengan keinginannya Allah. Kalau manusia menghendaki, Allah tidak menghendaki, yang terjadi apa yang dikehendaki oleh manusia. Itu bahayanya akhirnya qadariyah di sini. Nah, tadi kita jelaskan qadariyah ada dua ya. Ada yang ghulatul qadariyah yang mengatakan Allah juga tidak tahu apa-apa sampai dia terjadi. Allah tidak mencatatnya dalam lauhul mahfuz sampai dia terjadi. Nah, konsekuensi dari orang-orang yang mengingkari ilmu Allah yang mendahului segala sesuatu ini adalah mereka pasti akan jadi orang kafir. Ya. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan hajijul qadariyah bil ilm fa in aqarru bihi khusimu wa in ankaru bihi kafaru. Debatlah orang-orang qadariyah itu dengan menanyakan kepada mereka satu pertanyaan. Allah tahu enggak perbuatan itu akan terjadi? Kalau mereka mengakui Allah tahu, mereka akan kalah dengan sendirinya. Ya. Allah mengetahui itu akan terjadi. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau Allah tidak menghendaki tapi itu tetap terjadi, berarti kalian menganggap Allah itu lemah. Ya enggak? Sudah tahu akan terjadi kan kalian bilang, tapi dan itu terjadi namun Allah tidak menghendaki itu terjadi, berarti Allah lemah, nggak bisa mencegah. Kan yang dipermasalahkan itu adalah perbuatan maksiat. Kalau perbuatan ketaatan orang tidak mempermasalahkan. Tapi kalau dikatakan apakah maksiat kita ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, dan itu adalah bagian dari ciptaan Allah. Kalau mereka mengatakan tidak, ditanya Allah tahu nggak itu bakal orang si fulan itu bakal maksiat. Kalau mereka bilang iya Allah tahu, otomatis itu akan menjadi bumerang buat mereka. Masa Allah tahu terus Allah tidak menghendaki sampai akhirnya dia terjadi, berarti Allah lemah. Kamu lebih kuat kalau begitu, lebih kuat dalam menentukan pilihan daripada Allah. Tapi kalau mereka bilang Allah tidak tahu, kafir mereka. Berarti kalian mendustakan Allahu khaliqu kulli syai'in wa khalaqa kulla syai'in. Bukan juga wa huwa bi kulli syai'in alim. Banyak kan ayatnya? Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia maha tahu atas segala sesuatu. Baik. Firqah yang kedua, lawannya Qadariyah, namanya apa? Al-Jabriyah. Bukan Jabariyah ya, tapi Al-Jabriyah, minal jabr. Jabr itu artinya maksa. Ini kebalikan ya Qadariyah. Yang pertama, mereka ini ekstrim, kelewatan dalam menetapkan takdir. Kebalikannya. Jadi karena mereka ini kebablasan atau berlebihan, mereka mengatakan bahwa manusia ini tidak punya pilihan sama sekali, tidak diberi kehendak sama sekali. Semua yang dia lakukan itu murni takdirnya Allah. Dia tidak diberi pilihan untuk melakukan yang lain. Ya. Tidak diberi pilihan untuk merubah nasibnya sama sekali. Diibaratkan seperti sehelai bulu yang diterbangkan oleh angin. Bulu ini tidak bisa menentukan arahnya, tapi siapa yang menentukan? Angin. Kemana angin akan bertiup, ya dia hanya akan terbang ke sana. Mereka mengumpamakan seperti itu. Jadi orang yang kafir kepada Allah, orang yang berbuat musyrik, orang yang berzina, mencuri, membunuh, itu dia semata-mata hanya menjalankan takdir Allah, kata mereka. Dia nggak pernah bisa merubah nasibnya, nggak pernah bisa menghindar dari semua dosa dan maksiat itu.
Ini muskilah juga ini. Apa muskilahnya? Pemahaman ini. Nah, muskilahnya nanti kita akan ketahuan. Kita mengatakan sejatinya yang melakukan semuanya adalah Allah. Berarti yang berbuat kufur siapa? Manusia atau Allah? Nah, ini pertanyaan yang menjadi muskilah. Yang membunuh siapa? Yang mencuri siapa? Yang musyrik siapa? Manusia atau Allah? Kalau begitu, seandainya keyakinannya adalah keyakinan yang benar, maka konsekuensinya sama dengan Allah memaksa manusia untuk kafir, untuk maksiat, untuk berbuat dosa besar, kemudian Allah sendiri yang mengadab mereka di neraka. Sehingga kesimpulannya nanti ini yang terakhir nih, karena Allah berarti dianggap zalim kepada hambanya. Allah memaksa hambanya berbuat sesuatu dan tidak diberi pilihan, tidak bisa menghindar dari ketetapan Allah, tapi Allah menghadap mereka setelah itu. Ya. Ini jelas konsekuensi yang batil yang menunjukkan batilnya keyakinan itu. Jadi baik keyakinannya Qadariyah maupun Jabriyah, dua-duanya sama-sama batil. Ya, karena konsekuensi dari akidah ini Qadariyah, konsekuensi yang menetapkan banyaknya pencipta selain Allah, ya, atau menganggap Allah itu lemah karena yang tidak dikehendaki tetap terjadi. Sedangkan konsekuensinya dari, atau juga menganggap Allah itu jahil. Sedangkan konsekuensi dari keyakinannya Jabriyah adalah menganggap Allah itu zalim dan menisbatkan kejahatan, kemaksiatan kepada Allah, karena itu dianggap bukan perbuatannya manusia, semuanya perbuatannya Allah. Berarti yang berbuat maksiat, yang berbuat kufur, yang berbuat kerusakan, menurut keyakinan, konsekuensi keyakinan ini adalah Allah, dan ujung-ujungnya Allah juga dianggap zalim karena menyiksa hambanya, padahal si hamba tidak bisa berbuat yang lain, dipaksa. Jabr itu artinya paksaan. Sampai sini paham ya? Baik. Baru kita akan bahas tentang takdir menurut ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah adalah firqah yang wasatun, ya, bainal firaq, tengah-tengah antara Qadariyah dengan Jabriyah. Menurut ahli sunnah wal jamaah, takdir itu adalah 4 hal. Kalau kita bicara takdir Allah, maka cakupannya itu 4. Pertama, ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, nanti ada keterangan. Pertama adalah ilmu Allah, yang kedua adalah pencatatan, al-ilm wal kitabah. Yang ketiga adalah kehendaknya Allah, al-masyiah, dan yang keempat adalah al-khalq atau penciptaan. Jadi takdir itu bagian meliputi 4 bagian ini: ilmu, pencatatan, kehendak, dan penciptaan. Dalilnya cukup banyak. Ini anak kutipkan di sini, wallahu bikulli syai'in alim. Ayat yang bunyinya seperti ini, atau potongan ayat yang bunyinya wallahu bikulli syai'in alim, itu ada di surat 2 nomor 282, surat 4 nomor 176 ya An-Nisa, kemudian surah 24 An-Nur ayat 35 dan 64, kemudian surat 49 ayat 16 dan surat 64 ayat 11. Banyak ya. Demikian juga penggalan ayat yang berbunyi alimul ghaibi wasyahadah. Dialah yang mengetahui yang ghaib maupun yang kasat mata. Ini juga ada di banyak tempat. Surat 6 ayat 73, surat 9 ayat 94 dan 105, surat 13 ayat 9, surat 23 ayat 92, surat 32 ayat 6, surat 39 ayat 46, dan masih banyak lagi yang lain.
Demikian juga ayat yang bunyinya ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun di surah 64 ayat 4. Intinya banyak sekali ayat yang menetapkan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Dan dari kata-kata sesuatu ini kita bisa memaknai dengan sesuatu itu adalah apa saja yang akan terjadi atau sedang terjadi atau telah terjadi. Sesuatu itu artinya semua yang pernah terjadi, sedang terjadi, atau bakal terjadi. Jadi di masa lalu, saat ini maupun masa depan. Selagi itu masih mungkin terjadi, maka itu namanya sesuatu. Tapi kalau sudah tidak mungkin terjadi, berarti dia bukan apa-apa. Paham ya? Baik. Kemudian dalil bahwa Alkitabah, Allah juga mencatat segala sesuatu cukup banyak. Di antaranya adalah qauluhu ta'ala ma farratna fil kitabi min syai'. Al-kitab huna Allahul Mahfuz. Itu di surah 6 surat Al-An'am ayat 38. Demikian juga qauluhu ta'ala wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar ay maktub. Mustaqar itu artinya mastur alias maktub. Ini di surah Al-Qamar ayat 52 dan 53. Demikian juga qauluhu ta'ala wa indahu ummul kitab. Di sisinya ada kitab induk. Itu surah Ar-Ra'd ayat 39. Ditambah hadis Nabi alladzi rawahu Abu Dawud wa sahahahu Syekh Al-Albani rahimahullah, qala Rasulullah SAW inna awwala ma khalaqallahu al-qalama. Sesungguhnya pertama kali Allah menciptakan al-qalam, pena itu, Allah berkata kepada si pena ini, uktub, tulislah. Si pena balik bertanya, mada aktub, apa yang aku akan tulis ya Allah? Qala uktub maqadira kulla syai'in hatta taqumas sa'ah. Catatlah ketentuan segala sesuatu, artinya yang akan terjadi nanti ya, sampai terjadinya hari kiamat. Dan hari kiamat itu berakhirnya dengan masuk jannahnya ahlul jannah, semuanya ke jannah, dan masuk nerakanya ahlul nar, semuanya ke neraka. Karena hari kiamat itu panjang prosesnya, ayuhal ikhwah ya, panjang. Baik. Dari sini jelas bahwa segala sesuatu itu sudah diketahui oleh Allah dan itu dicatat oleh Allah dalam kitab induk Al-Lauh Al-Mahfuz. Nah, catatan takdir itu memiliki beberapa salinan. Lauhul Mahfuz itu ibaratnya mungkin kitab induknya ya. Memang Allah menamainya dengan Ummul Kitab. Ya. Kitab induk seperti database-nya. Kalau dalam dunia komputer namanya database. Nah, salinannya itu ada banyak. Di antaranya ada salinan yang sifatnya tahunan. Dicatat ulang setiap tahun, yaitu pada malam Lailatul Qadar ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Pada malam itu diputuskan segala perkara yang bijak yang akan terjadi sampai tahun depan. Itu salinan dari Lauhul Mahfuz. Ada salinan yang kaitannya secara individu, tapi sifatnya global, tidak dirinci.
yaitu ketika Allah meniupkan ruh kepada masing-masing manusia saat dia berumur berapa? Kapan ditiupkan ruh? 40 atau 120? Ada dua riwayat di sini, ada dua hadis. Hadisnya Hudzaifah bin Asid 42, hadisnya Ibnu Mas'ud 120 hari. Jadi dua kali prosesnya. Hadis Ibnu Mas'ud ini lebih populer ya, karena dia ada dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Haddatsani As-Sadiqul Masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Berarti kan pertama 40 berarti berapa? 120. Thumma yursalu ilaihil malak. Baru kemudian setelah genap 120 hari Allah utus malaikat, fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat meniupkan ruh sehingga jadilah dia ini hidup. Wa yu'mar bi katbi arba'. Diperintahkan untuk mencatat 4. Ini juga salinan juga dari Lauhul Mahfuz, bukan sesuatu yang baru, tidak. Salinan bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Ini juga salinan dari yang di sana. Nah, ada lagi salinan yang sifatnya harian. Update-nya tiap hari. Yaitu yang di tangannya malaikat. Yang di kanan atau yang di kiri. Ya. Anil yamini wa anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dijuluki dengan wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Makna katibin? Senantiasa mencatat. Apa yang dicatat? Ya apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat. Ini juga salinan dari apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Baik. Berikutnya adalah al-masyiah atau masyiatullah, kehendak Allah. Disebut juga dengan al-iradah al-kauniyah. Ingat-ingat ya, al-masyiah itu sama dengan al-iradah al-kauniyah, kehendak Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi, terlepas apakah Allah meridhoinya ataukah tidak meridhoinya, apakah Allah mensyariatkannya ataukah tidak mensyariatkannya. Kalau dia terjadi, maka dia terjadi atas masyiatullah, atas iradah kauniyah Allah. Ya, karena ada iradah yang lain di sini. Tidak kita bahas, nanti kita bahasnya. Ya, ada kaidah tersendiri. Tapi yang merupakan takdir Allah yang pasti terjadi, yang mendahului terjadinya segala sesuatu, itu adalah iradah kauniyah. Yang disebut juga dengan apa? Apa ayo? Al-masyiah. Ya, jangan lupa baru disebut sama Ustaz. Al-masyiah sama dengan al-iradah al-kauniyah. Baik, dalilnya cukup banyak. Minha qauluhu ta'ala wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Ini ada di dua ayat 30 surat 76 dan ayat 29 surat 81. Kemudian juga qauluhu ta'ala illa masya Allah. Itu ada banyak ayat ya, di antaranya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan aku pasti akan melakukannya besok. Nggak bisa dipastikan kecuali kalau Allah juga menghendaki kamu melakukannya besok. Nanti kalau Allah tidak menghendaki, kamu mau bertekad seperti apapun tidak akan terjadi. Ya. Dan itu ada banyak ayat.
Demikian juga ayat berikutnya illa ayyasha Allah juga ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan hal itu. Dan bagian terakhir dari takdir adalah al-khalq alias penciptaan. Jadi sebelum ini terjadi ini, sebelum kajian ini terlaksana saat ini di tempat ini, Allah sudah tahu dan Allah sudah mencatatnya dan Allah juga menghendakinya. Dari mana kita tahu Allah menghendaki? Karena terjadi. Ya. Dan ini adalah bagian dari ciptaan Allah. Kok ciptaan Allah gimana sih? Kan yang hadir di sini kita. Iya, nanti ada penjelasan. Tapi sekarang kita pahami dulu contoh takdir. Ya, ini adalah terjadinya kajian kita pada sore hari ini di sini dengan tema seperti ini dan semua detil-detilnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ada di sini yang kopiahnya warnanya ini, ada yang bajunya begini, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah, ya. Yang geraknya begini begitu, nanti siapa yang bakal ngantuk 5 menit pertama, siapa yang ngantuk 5 menit kemudian, ya. Siapa yang ngobrol sama temannya, semuanya sudah diketahui oleh Allah, dicatat dan juga dikehendaki, enggak? Dikehendaki, kalau terjadi pasti dikehendaki. Ya. Tapi apakah Allah meridhoi itu? Tidak harus. Tidak semua yang terjadi itu diridhoi oleh Allah. Allah menciptakan itu, nah terjadi maka adalah bagian dari sesuatu dan Allah menciptakan segala sesuatu. Dalilnya cukup banyak. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in. Khaliqu kulli syai'. Itu di surah Al-An'am ayat 102. Demikian juga qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Di surah Ar-Ra'd ayat 16. Wa minhu qauluhu ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Dan wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bi kulli syai'in alim. Di sini malah dua bagian langsung, ya. Ada khalq, ada ilm. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bi kulli syai'in alim. Demikian juga wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Hadha huwa ma'na al-qadar inda ahli sunnati wal jamaah. Baik, al-an nadkhul fil qawaid. Kaidah-kaidah yang akan mempermudah kita untuk memahami masalah takdir. Yang pertama, semua ketetapan dan perbuatan Allah adalah adil, bijak, dan penuh hikmah. Ya, semua ketetapan dan perbuatannya Allah itu pasti adil, pasti bijak, tepat gitu ya, nggak salah. Bukanlah sesuatu yang tidak pantas, bukanlah sesuatu yang nggak semestinya, enggak, bijaksana, dan pasti ada hikmahnya. Kita mungkin sulit untuk memahami, tapi bukan berarti tidak seperti itu. Nah, ditulis dulu nggak apa-apa, nanti saya jelaskan. Ya. Jadi kaidah yang pertama, semua ketetapan dan perbuatan Allah itu adil, bijak, dan penuh hikmah. Udah tulisnya? Baik. Ketetapan Allah. Cakupannya apa di sini? Ya semuanya. Semua yang Allah tetapkan itu pasti mengandung keadilan.
Tidak ada kezaliman di situ. Karena sifat Allah itu adil. Allah mengatakan wala yadhlimu rabbuka ahada wa mallahu bidhallamin lil 'abid wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum zalimin. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Dan banyak lagi ayat yang lain. Artinya apapun ketetapan Allah tidak ada kezaliman di situ. Berarti adil. Allah menetapkan Fir'aun sebagai ahlun nar. Tidak ada kezaliman di situ. Nanti kita jelaskan. Dan itu adalah ketetapan yang bijak. Karena pasti akan terbukti bahwa Fir'aun itu memang pantasnya masuk neraka. Dan Fir'aun ini akan membuktikan bahwa dirinya itu pantas masuk neraka. Ya. Abu Jahal min ahlin nar. Dan Abu Jahal membuktikan dirinya itu memang pantas masuk neraka sampai akhir hayat dia tidak beriman. Tetap dalam kekafirannya, dalam kemusyrikannya. Abu Lahab kadzalik. Abu Talib, banyak rahib-rahib Yahudi, pendeta-pendeta Nasara, dan semua orang yang ditakdirkan oleh Allah sebagai orang kafir, sebagai penghuni neraka, semuanya akan membuktikan bahwa mereka memang layak merealisasikan takdir Allah atas diri mereka itu. Allah juga tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak bijak, karena di antara nama Allah itu adalah Al-Hakim, yang artinya Allah punya sifat hikmah, bijak. Pasti ada hikmahnya. Ya, wa huwal aliyyul hakim, wa huwal azizul hakim. Al-Hakim ism min asma'illah, yatadamman sifatan la'iqatan bihi, wa hiya sifatul hikmah. Al-hikmah itu adalah wad'u syai'i fi mawdi'i, menempatkan sesuatu pada tempat yang sesuai. Ya. Ahlun nar ditempatkan di nar itu sesuai buat mereka. Dan ahlul jannah ditempatkan di jannah juga sesuai buat mereka. Nah, kalau kita ini tidak tahu hikmahnya apa, tidak berarti tidak ada hikmahnya. Paham ya? Itu semata-mata karena sedikitnya ilmu yang kita miliki. Karena Allah memang sangat membatasi ilmu yang diberikan kepada kita. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sebagai contoh nih, supaya kita lebih sederhana dalam menerima kaidah ini, kita mesti kan pernah membeli, misalnya nih, ya, ada di antara antum yang hadir di sini, misalnya di rumah punya peralatan elektronik, ya, entah itu mungkin HP atau komputer atau apapun itu, mobil, motor. Ya. Ketika dia membeli, misalnya sebuah ponsel gitu ya, misal saja ponsel seperti ini. Ya. Kalau ini kita bongkar ponsel ini, di dalamnya banyak komponen enggak? Banyak ya, macam-macam komponennya, betul? Ketika kita melihat ada berbagai macam komponen ini, ada nggak yang meragukan bahwa masing-masing komponen itu bentuknya seperti itu, ukurannya begitu, posisinya di situ itu ada hikmahnya? Ada nggak yang meragukan hal ini? Ataukah semua meyakini itu? Meyakini nggak? Walaupun antum nggak tahu itu namanya apa, betul nggak? Walaupun antum nggak tahu fungsinya apa, tapi antum yakin itu nggak ngawur, nggak asal-asalan. Ya. Sebagian dari komponen kita mungkin tahu, oh ini baterai ini besar, ya. Oh ini kamera, ya. Nanti apalagi nih,
ini kayaknya speaker ini, tapi yang lain Anda nggak tahu yang lain apa. Tapi apakah itu tidak ada hikmahnya, sia-sia, atau ada hikmahnya? Pasti ada. Jadi ketidaktahuan kita itu tidak menafikan kalau ada hikmah. Nah, ini tentang ponsel buatan manusia. Orang tidak keberatan untuk merogoh kantongnya, bayar jutaan untuk membeli sesuatu yang dia tidak tahu 100% seluk-beluknya. Ya, bahkan ada banyak lubang, ada lubang ini, ada lubang ini, nanti ada lubang di atas. Fungsinya apa lubang-lubang ini? Sebagian kita tahu, tapi ada juga yang kita nggak tahu, betul? Ketika kita buka fitur-fiturnya macam-macam aplikasinya, paham semua kita? Enggak. Kenapa tetap dibeli? Hah? Karena apa? Karena kita percaya, walaupun saya nggak paham fungsinya apa, pasti ada fungsinya, ada manfaatnya. Mungkin dengan bahasa lain ada hikmahnya. Ya. Nah, kita bisa dengan mudah menerima ciptaan manusia tanpa banyak protes. Tapi ketika yang kita hadapi adalah ketentuan Allah, takdir Allah, banyak orang yang protes. Kenapa kok begini ya Allah? Kan saya sudah rajin sholat, saya sudah rajin puasa, kok saya dapat musibah? Kenapa si fulan yang tidak pernah sholat, kerjaannya maksiat, malah dia selamat dari kecelakaan ini? Protes dia. Apa hikmahnya ini? Ini nggak adil. Kadang-kadang orang bilang begitu kan? Sama sebetulnya. Kita ini nggak keberatan dengan produk manusia, nggak pakai cerewet. Oh ya sudah, Anda beli sudah, Bismillah. Lu antum nggak diperiksa dulu ini, dibongkar dulu dong, dipelajari satu persatu ini fungsinya apa. Jangan sampai ada yang antum beli sia-sia. Lah kalau Anda nunggu sampai Anda paham semua, Anda nggak jadi beli ponsel. Ya, jadi kita bisa dengan mudah menerima apa yang diciptakan oleh manusia. Tapi kenapa kita ini sulit menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal katanya kita mengimani Allah dengan segenap sifat-sifat kemuliaannya. Kita percaya Allah tidak zalim, kita percaya Allah adil, kita percaya Allah maha tahu, Allah maha bijaksana. Ya sudah, kalau memang seperti itu, serahkan ilmunya kepada Allah. Kalau kita tidak tahu apa hikmahnya, bukan berarti tidak ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Jadi ini perlu Anda jelaskan, karena jangan kita kaitkan antara ketidaktahuan kita terhadap adanya hikmah dalam suatu kejadian. Jangan kita anggap berarti tidak ada hikmahnya. Tidak sama. Kita tidak tahu, itu tetap ada hikmahnya. Boleh jadi orang lain tahu, ya. Boleh jadi ada orang yang tahu. Jadi kita nggak bisa menganggap itu sebagai alasan untuk mengingkari adanya hikmah pada ketetapan Allah. Termasuk kita nggak mau di mana letak sisi keadilannya. Tidak berarti itu tidak adil. Itu semata-mata karena keterbatasan ilmu kita. Ya. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sudah serahkan aja ilmunya. Kalau Allah bilang itu jelek, halas jelek ya Allah. Padahal manfaatnya banyak, tetap jelek. Allah bilang itu baik, halas baik ya Allah. Walaupun sepintas itu merugikan kita, tetap kita harus yakini itulah kebaikan sejati. Karena pasti ada hikmah setelah itu. Baik. Al-Qaidah Ats-Tsaniyah, manusia diarahkan oleh takdir, namun juga diberi pilihan atas apa yang akan diperbuatnya, kemudian diberi balasan berdasarkan apa yang dipilihnya. Jadi manusia
itu diarahkan oleh takdir. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu, kata Rasulullah SAW. I'malu, beramallah kalian, karena masing-masing dari kalian akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang akan menghantarkan dia pada takdirnya. Faman kana min ahli sa'adah fasayuyassaru li'amali ahli sa'adah, wa man kana min ahli syaqa' atau min ahli syaqawah fasayuyassaru li'amali ahli syaqawah. Ya, tulis dulu nanti saya jelaskan. Di manusia diarahkan oleh takdir, namun juga diberi pilihan atas apa yang akan diperbuatnya. Tidak dipaksa dia untuk melakukan sesuatu oleh Allah. Kemudian setelah manusia ini menentukan pilihannya, baru akan, dan dia realisasikan pilihan itu, dia amalkan, dia wujudkan, baru akan ada balasan. Jadi kalau dia memilih pilihan yang sesuai dengan syariat Allah, Allah akan beri balasan berupa nikmat. Tapi kalau dia memilih pilihan yang tidak sesuai dengan syariat Allah, alias memilih pilihan yang tidak diridhoi oleh Allah, pilihan yang keliru, dosa atau maksiat, setelah dia milih, dia wujudkan pilihan itu, maka dia akan diberi balasan berupa azab. Nah, tidak ada paksaan di sini. Dalilnya adalah i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Fa amma man kana min ahli as-sa'adah fasayuyassaru li'amali ahli as-sa'adah. Perintah Nabi ya, beramallah kalian. Walaupun sudah ditentukan nantinya kalian bakalan masuk jannah ataupun bakalan masuk neraka dan tidak akan ada perubahan pada takdir azalinya Allah, ya, tetap kita disuruh beramal oleh Nabi, karena masing-masing dari kita akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang akan menghantarkan kita pada tujuan akhir. Nabi menjelaskan, fa'amma man kana min ahli sa'adah, maka barang siapa yang sudah ditakdirkan akan menjadi orang-orang yang berbahagia nanti, ahlul jannah maksudnya, fasayuyassar, dia satu akan dimudahkan. Mereka akan dimudahkan oleh Allah mengamalkan amalan-amalannya ahlul jannah. Seperti apa? Beriman, beramal soleh dengan berbagai macam variasinya, sholatnya, saumnya, sedekahnya, tilawatul Qur'annya, amar ma'ruf nahi mungkarnya, jihad fisabilillahnya, dan seterusnya. Wa amma man kana min ahli syaqawah, adapun yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bakal celaka, ahlun nar, fasayuyassaruna li'amali ahli syaqawah, dia juga akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan amalan-amalan ahlun nar sehingga akhirnya dia masuk neraka. Nah, kita harus pahami hadis ini dengan pemahaman yang benar, bukan dengan kita pasrah. Ya sudah kalau gitu, buat apa lagi kita beramal? Enggak, justru ini kita harus manfaatkan sebagai pertanda, indikator. Kok saya dimudahkan ya berbuat yang baik? Ini adalah pertanda baik. Jaga, pelihara, istiqomahlah di situ. Nah, kok ada orang sulit berbuat baik tapi gampang maksiat? Berarti hati-hati, kalau kamu terus-terusan seperti ini, tidak segera bertaubat, bahaya. Suatu saat kamu akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Artinya kamu akan masuk neraka. Bukan terus dia suruh pasrah, udah percuma, enggak percuma. Masih ada hidup, masih ada kesempatan berusaha untuk berubah.
Jadi jangan kemudian orang memahami hadis-hadis ini dengan pemahaman yang salah. Karena maksudnya Rasulullah bukan kita disuruh bersandar pada amal, enggak, kita disuruh memperhatikan amalan kita ini. Ya. Wal yanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan masing-masing kalian itu apa yang dia amalkan, yang dia siapkan buat nanti. Kalau ingin bahagia, siapkan amalan-amalan yang sesuai. Kecuali dia memang milih untuk celaka, kan dia sendiri yang memilih. Ya, dia ingin jadi orang baik ataukah jadi orang sebaliknya. Baik. Jadi tidak seperti keyakinannya Jabriyah. Tadi Jabriyah bilang apa? Manusia nggak diberi pilihan. Tapi nggak juga seperti keyakinannya Qadariyah. Nggak ada takdir, nggak. Allah sudah menakdirkan. Ya, diarahkan oleh Allah, tapi tidak ada paksaan di situ. Pilihan tetap ada. Kalau Allah Taala wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa, demi manusia dan penciptaannya yang sempurna, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah ilhamkan kepada masing-masing jiwa manusia ini potensi untuk berbuat fujur dan juga potensi untuk berbuat takwa. Setiap orang dikasih dua potensi. Tidak ada orang yang cuman bisa berbuat maksiat, tidak bisa berbuat baik, itu tidak ada. Tidak ada juga orang yang cuman bisa berbuat baik, tidak mungkin maksiat, tidak ada. Kalau malaikat, dia tidak mungkin maksiat. Allah tidak menciptakan malaikat ini untuk punya keinginan bantah, punya keinginan membangkang, punya keinginan melawan perintah Allah. Enggak. Tapi kalau jin dan manusia dikasih dua potensi ini. Di ayat yang lain, wahadainahun najdain, ay najdul khair wa najdus syarr. Kami ilhamkan kepadanya dua dorongan tadi itu, dua naluri untuk berbuat baik ada, untuk berbuat jahat juga ada. Ya. Baik, kaidah yang berikutnya, kaidah ketiga, perbuatan manusia dinisbatkan kepada Allah sebagai yang menakdirkan dan menciptakan, sekaligus dinisbatkan kepada manusia sebagai pelakunya secara langsung. Ini ada yang kurang di sini, afwan, karena koreksi dulu. Ya, sekaligus disebutkan kepada manusia sebagai yang memilih dan pelakunya secara langsung. Menakdirkan di sini bisa atau anak perbaiki ya sebelum ditulis. Nah, perbuatan manusia dinisbatkan kepada Allah sebagai yang memberinya kehendak, memberi manusia itu kehendak untuk berbuat. Ya. Orang itu tidak akan berbuat kalau tidak punya apa? Kehendak. Ada kehendak dulu baru dia berbuat. Tadi Allah sudah menjelaskan kan? Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha apa? Fujuraha wa taqwaha. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi ada orang yang punya kehendak untuk beriman, ada juga orang yang punya kehendak untuk tidak beriman, untuk kafir. Faktanya kan begitu. Yang memberi kehendak itu siapa? Allah. Kemudian alasan lain kenapa perbuatan manusia itu juga dinisbatkan kepada Allah. Artinya semua perbuatan kita merupakan ciptaannya Allah. Kenapa begitu?
Karena tadi yang pertama Allah yang memberi kita kehendak, dan yang kedua Allah yang memberi kita kemampuan untuk melaksanakan kehendak itu. Sebagai contoh, ada penjahat melakukan tindak pembunuhan. Terjadinya pembunuhan itu dinisbatkan kepada Allah sebagai ciptaannya Allah. Maksudnya gitu. Pembunuhan yang terjadi itu adalah salah satu dari makhluk ciptaan Allah. Kok bisa? Karena Allah yang memberi kehendak pada si pembunuh untuk melakukan pembunuhan, dan Allah yang memberi kemampuan pada si pembunuh untuk merealisasikannya. Kemampuannya berupa apa? Allah kasih dia nyawa, nggak dicabut dulu nyawanya sama Allah. Kan nggak mungkin dia berbuat kalau dia dimatikan oleh Allah, ya nggak? Allah kasih dia mata untuk melihat, memilih targetnya, korbannya. Siapa yang kasih dia mata? Penglihatan Allah. Allah kasih dia akal untuk merencanakan bagaimana dia akan bunuh korbannya ini. Siapa yang kasih dia akal? Allah juga. Allah kasih dia anggota badan, tangan, kaki untuk melangkah, tangan untuk menusuk korbannya. Semua ini adalah pemberian dari Allah. Fasilitasnya ini, paham ya? Dari dua alasan ini, maka semua perbuatan kita otomatis merupakan ciptaan Allah. Ya, dinisbatkan kepada Allah itu maksudnya ciptaannya Allah. Paham ya? Kalau Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa amalakum. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Menciptakannya dari sisi apa? Satu, memberi kehendak. Dua, memberi kemampuan. Ya. Tayyib, apakah kemudian kita tidak dipersalahkan atas perbuatan dosa kita? Tetap salah. Karena perbuatan dosa kita juga dinisbatkan kepada kita. Dari sisi apa? Karena kita yang memilih. Allah kan gak maksa. Allah ngasih kehendak, tapi Allah gak maksa kita untuk memilih yang jelek kan? Siapa yang maksa si pembunuh tadi untuk membunuh? Gak ada yang maksa, Allah gak maksa dia. Betul? Tapi dia yang salah dalam menentukan pilihan. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, dari pertama karena dia yang menentukan pilihan. Yang kedua adalah karena dia yang merealisasikannya secara langsung. Dia yang turun tangan. Siapa yang menusukkan pisau itu kepada korban? Allah atau manusianya? Manusianya. Ya. Siapa yang menenggak minuman keras itu? Allah atau manusia? Manusianya. Siapa yang melakukan perbuatan syirik? Manusianya. Itu kalau kita bicara maksiat. Kalau kita bicara ketaatan juga sama. Siapa yang tadi melakukan gerakan-gerakan sholat? Allah atau manusia? Manusia. Siapa yang tadi membaca surah Al-Fatihah dan surah yang lain dalam sholatnya? Manusianya. Yang milih untuk hadir sholat di saf awal, di sebelah sini atau di sebelah sana, ataupun di saf kedua atau ketiga atau yang di paling belakang, siapa yang milih? Masing-masing manusia. Allah memberinya pilihan, Allah memberinya kemampuan, tapi manusia yang menentukan dia mau apa. Allah nggak maksa dia kan, dan manusianya juga yang turun tangan istilahnya ya, terlibat langsung dalam perbuatan itu. Oleh karena itu semua perbuatan kita tidak bisa kita ini lepas tangan. Dan karena inilah Allah akan membalas kita. Jadi Allah itu membalas perbuatan baik kita bukan karena Allah sudah nakdirkan dari dulu, bukan karena itu. Ya. Selagi itu belum terwujud, tidak akan ada balasan apa-apa. Walaupun Allah sudah tahu si fulan akan sholat, akan begini, akan masuk jannah nanti. Allah sudah tahu itu sebelum kita diciptakan. 50.000 tahun sebelum
alam semesta diciptakan, Allah sudah tahu itu semua. Tapi dia tidak akan masuk jannah kecuali setelah dia wujudkan semua sebab-sebab yang akan menghantarkannya ke jannah. Jadi kalau ada orang masuk neraka, itu nggak bisa takdir Allah dipersalahkan, karena dia tidak akan serta-merta masuk neraka hanya karena Allah menakdirkan dia masuk neraka. Kapan dia akan masuk neraka? Ya dia akan buktikan dulu. Dia akan memilih jalannya ahlun nar dengan maksiat, dengan kufur, tidak mau tobat, terus-terusan kufur, dan dia buktikan dengan perbuatan-perbuatan kufur, perbuatan maksiat, akhirnya masuk neraka dia. Jadi balasan itu karena dua alasan ini. Karena apa? Menentukan pilihan dan kemudian mewujudkannya berupa amal. Kalau pilihannya tepat dan diamalkan, balasannya adalah nikmat. Kalau pilihannya salah kemudian dia diwujudkan juga, balasannya adalah azab. Jelas ya? Baik. Berikutnya yang keempat, boleh berdalih alias beralasan dengan takdir dalam menghadapi musibah di luar kemampuan kita, di luar campur tangan kita, bukan pilihan kita, musibah yang kita tidak sengaja untuk melakukannya, di luar keinginan kita, musibah. Nanti akan Anda kasih contoh supaya lebih jelas. Tapi tidak boleh berdalih dengan takdir kalau menghadapi aib pribadi. Boleh berdalih dengan takdir dalam menghadapi musibah, bukan dalam menghadapi aib pribadi. Maksudnya, contoh, ada seseorang naik motor, nggak pakai helm, ya, motornya rimnya blong, ya, ngebut, melanggar lampu merah, terus kecelakaan, patah tangannya, patah kakinya. Ya, di sini ada dua hal. Yang pertama, patah tangan, patah kaki, musibah bukan? Musibah. Ya. Kalau dia katakan, kenapa tangan dan kakimu patah? Qadarullah wa masya'a fa'al, boleh. Karena patahnya tangan dan kaki itu musibah. Tapi kalau tanya, kamu nih gimana sih? Sudah tahu motor remnya blong, ngebut lagi, nggak pakai helm, melanggar lampu merah. Dia jawab, qadarullah wa masya'a fa'al. Betul atau salah? Salah. Kenapa? Karena ini aib, ini kesalahan. Nggak boleh kesalahan itu dibenarkan dengan alasan sudah takdir. Paham? Ya, itu cara berfikirnya orang-orang musyrik kayak begitu itu. Disuruh beriman, mereka bilang, "Lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai'." Ya. Disuruh beriman, mereka bilang begitu. Jadi disalahkan loh, kalau Allah menghendaki kami untuk tidak musyrik, kami nggak akan musyrik. Nenek moyang kami pun juga tidak akan musyrik. Ya, di surah Az-Zukhruf ayat 20 itu. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min dunihi min syai'. Kelak orang-orang yang musyrik itu akan beralasan begini. Seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan syirik. Nenek moyang kami juga tidak akan syirik, dan kami juga tidak akan mengharamkan apa-apa yang tidak diharamkan oleh Allah. Itu semua terjadi karena Allah menghendaki kami untuk begitu. Jadi yang disalahkan adalah Allah di sini. Apa kata Allah? Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Surat Az-Zukhruf ayat 20 dan ayat-ayat berikutnya.
Demikianlah orang-orang sebelum mereka juga mendustakan ajaran beriman, ajakan untuk beriman dengan cara yang sama. Itu bukan hal baru. Dari dulu orang-orang yang tidak mau beriman itu ketika diajak untuk beriman, mereka beralasan dengan takdir. Ya. Tapi apakah itu diterima oleh Allah? Enggak, ditolak mentah-mentah. Allah katakan kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Dengan cara seperti itulah kaum sebelum mereka itu mendustakan. Hatta dzaqu ba'sana, sampai akhirnya mereka merasakan siksa kami. Jadi alasan itu tidak ada manfaatnya sama sekali dan tidak akan menghindarkan orang yang salah dari hukuman Allah. Faham? Baik. Jadi kita harus bedakan antara ini musibah atau ini kesalahan. Ya. Kalau itu musibah dan dia belum bertobat, jangan sekali-kali beralasan dengan takdir. Tapi kalau dia sudah bertobat, nggak apa-apa. Yang penting sudah tobat dulu. Contohnya dalam kisahnya Adam dan Musa. Ihtajja Adam wa Musa. Adam dan Musa alaihi wassalatu wassalam berdiskusi, beradu argumentasi. Sebagaimana yang diriwayatkan fi sahihain, ya. Waktu Mi'raj Nabi mengisahkan terjadinya adu argumentasi antara Adam dan Musa. Faqala Musa, anta Adam abul bashar. Nabi Musa mengatakan, engkau, hai Adam, engkau kan nenek moyangnya sekalian manusia. Khalaqakallahu biyadaihi wa asjada lakal malaikah. Allah telah menciptakanmu dengan kedua tangannya dan menyuruh para malaikatnya untuk sujud menghormatimu. Khayyartana wa akhrajtana minal jannah. Kamu nih bikin kami rugi, bikin kami keluar dari jannah semua. Kalau bukan gara-gara kamu dulu melanggar larangan Allah, kamu nggak akan turun ke bumi, sehingga anak cucumu semuanya lahir di jannah. Enak, Masya Allah. Tempat tanggal lahir jannah, zen, Masya Allah. Ya, nggak pernah kelaparan, nggak pernah kehausan, nggak pernah kepanasan. Enak tuh hidupnya, nggak ada yang pusing ngadepin ujian, ya. Sakit, nggak ada ceritanya sakit. Gara-gara kamu, hai Adam, yang melanggar larangan Allah, akhirnya kamu diturunkan ke dunia dan anak cucumu semuanya tempat tanggal lahirnya dunia, nggak di jannah, ya. Negeri yang penuh dengan kelaparan, kehausan, kepanasan, apalagi Martapura. Masya Allah, panas ini Martapura ternyata. Masya Allah, di sini adem, begitu keluar, Masya Allah. Apa katanya Adam? Wa anta Musa kalimullah. Hai, kamu kan Musa yang diajak bicara sama Allah secara langsung. Wa kataba laka Taurat biyadi, dan Allah menuliskan Taurat dengan tangannya untukmu. Bukankah engkau dapati ayat dalam Taurat yang bunyinya begini? Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Ada nggak ayat kayak gitu? Iya ada, katanya Musa. Artinya apa? Dan Adam akan bermaksiat kepada Tuhannya sehingga dia pun tersesat karena maksiatnya itu. Fi kam tajidu dzalik. Baik, dalam Taurat dijelaskan nggak kapan Allah menetapkan hal itu atas diriku? Katanya Musa, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Terus kenapa kamu salahkan aku, katanya? Falima talumuni ala amrin qad katabahu Allahu alayya qabla an ukhlaq. Terus, Allah sudah menakdirkan aku bakalan kayak gitu, kenapa aku disalahkan? Kalau Nabi SAW, fahajja Adamu Musa, fahajja Adamu Musa. Akhirnya Adam bisa mengalahkan argumentasinya Musa. Nah, kaitannya apa hadis ini dengan kaidah ini? Kaitannya sebagai berikut. Perhatikan ini.
Tiga kondisi seseorang boleh berdalih dengan takdir. Salah satunya adalah Adam tadi ya. Dia beralasan dengan takdir kan. Kan Allah sudah menentukan aku bakalan maksiat. Kenapa aku masih disalah-salahkan lagi? Kapan Adam bilang seperti itu? Adam bilang seperti itu dalam kondisi yang kedua, maksiat. Iya maksiat, tapi dia sudah tobat ya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Gitu kan? Setelah dia maksiat, dia menerima kalimat-kalimat dari Allah, lafaz-lafaz yang harus diucapkan sebagai bentuk minta ampunnya Adam atas dosanya itu. Setelah Adam mengucapkan lafaz-lafaz itu, Allah menerima taubatnya. Sudah taubat, khalas. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah bertaubat dari suatu dosa seperti orang yang tidak berdosa lagi. Nah, jadi Adam beralasan dengan takdir karena dia sudah bertaubat. Sedangkan orang-orang musyrik, dia tidak mau bertaubat tapi beralasan sebagai takdir. Beda nggak? Beda. Adapun kondisi yang pertama ini adalah pasca mengalami musibah. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di hadis walakin kul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ya. Jangan suka bilang lau anna kadza lakana kadza. Wah, seandainya saya nggak begini akan terjadi seperti ini. Jangan. Kalau sudah terjadi musibah, kul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Musibah ya tadi ya, bukan aib. Musibah. Ya. Adapun ketika dia itu berdalih dengan takdir atas suatu maksiat yang dia belum bertaubat darinya, maka hadza haram. Hadza haram. Dan itulah madhabnya orang-orang musyrik. Seperti yang dijelaskan dalam surat Az-Zukhruf tadi. Ya. Di surat Az-Zukhruf ada, di surat An-Nahl juga ada, di surat Al-An'am juga ada. Ada banyak. Qala Allah Ta'ala wa qala alladhina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai' nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladhina min qablihim fahal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin. Artinya orang-orang yang musyrik itu nanti akan mengatakan, seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan menyembah selain Allah. Tidak akan menyembah apapun selain Allah seandainya Allah menghendaki kami untuk tak musyrik. Bapak kami juga nggak akan menyembah selain Allah. Kami juga tidak akan mengharamkan selain apa yang diharamkan Allah. Jadi orang musyrik itu suka mengharamkan apa-apa yang tidak diharamkan oleh Allah. Ya. Seperti ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Mereka mau menetapkan adanya bahirah, sa'ibah, wasilah, ham. Apa itu bahirah? Bahirah itu unta yang sudah hamil berapa bulan, ini nggak boleh dinaikin, nggak boleh diapa-apakan. Atau unta yang sudah beberapa kali punya anak, dia harus dibiarkan, nggak boleh digini. Nggak ada aturan-aturan itu. Allah nggak pernah ngatur-ngatur yang kayak gitu. Kalian sendiri yang juga buat aturan-aturan yang ma anzalallahu biha min sultan. Nah, mereka mengatasnamakan itu sebagai, itu sudah takdirnya Allah. Kalau Allah tidak menakdirkan kami bikin aturan yang aneh-aneh, tidak akan ada aturan itu. Sebagaimana ketika mereka itu berbuat syirik, ya itu juga takdirnya Allah. Kalau Allah nggak menakdirkan kami musyrik, kami tidak akan musyrik. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Sama persis sikapnya dengan umat-umat sebelum mereka. Fahal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin. Di ayat yang lain, sayaqulu alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma asyrakna wala abaa'una wala harramna min syai'. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu
ba'sana. Lanamnya, demikianlah orang-orang sebelum mereka mendustakan ajakan untuk bertauhid dengan alasan yang sama. Ini sudah takdirnya Allah, kami musyrik. Jadi jangan salahkan kami, salahkan siapa? Allah, gitu maksudnya. Itu cara yang sama yang dilakukan oleh umat-umat sebelum mereka untuk mendustakan. Sampai akhirnya datang hukuman Allah, azab Allah. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana? Katakan wahai Rasulullah, apa kalian punya ilmu pasti akan hal ini? Tunjukkan kepada kami ilmu pasti dari Allah, di mana Allah mengatakan Allah tidak akan pernah menghendaki kalian untuk beriman selamanya. Mana? Buktinya mana? Ya, karena setiap ajakan itu ajakan untuk merubah masa lalu atau untuk merubah masa depan sebetulnya. Masa depan. Ayo sholat. Maksudnya ayo sholat nanti atau subuh tadi. Nanti subuh sudah lewat. Sudah lewat waktunya. Ayo sholat kemarin, tahun lalu, 10 tahun yang lalu, atau nanti ke depannya. Ke depannya. Kamu jangan musyrik. Jangan musyrik kemarin 10 tahun yang lalu atau ke depannya. Ke depannya. Jadi bukan ajakan untuk merubah masa lalu. Kok bisa dikatakan Allah tidak menghendaki kami untuk beriman? Padahal ajakan itu ajakan untuk berubah nanti, bukan untuk merubah yang sudah terjadi sebelumnya. Karena kan tidak bisa memastikan Allah tidak menghendaki. Apa buktinya? Tidak ada kan? Paham kan? Ya. Jadi Allah menantang, qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun. Kalian cuma ngira-ngira aja, asal saja menduga-duga, dan kalian hanya mengikuti persangkaan-persangkaan kalian. Tidak ada kepastian dalam hal ini. Jadi tidak akan ada manfaatnya kalau seseorang berdalih dengan takdir untuk melegitimasi atau membenarkan maksiat yang dia tidak pernah bertaubat darinya. Tapi kalau dia sudah bertaubat, boleh nggak berdalil dengan takdir? Jawab, boleh. Ya, sebagaimana Adam alaihissalam berdalil dengan takdir ketika dipersalahkan oleh Musa. Tapi kapan dia begitu? Setelah dia taubat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Atau ada jawaban lain tentang kisahnya Adam dan Musa yang dikaitkan dengan takdir oleh Adam. Itu bukan pelanggarannya dia, tapi musibah turunnya dia ke bumi. Itu yang dia belai. Ini sudah takdir Allah. Anak sudah ditakdirkan oleh Allah bakal turun ke bumi. Ya. Jadi bukan Adam ingin membenarkan pelanggaran dia, tidak. Jadi ada dua jawaban di sini. Adam mengatakan, kenapa engkau persalahkan aku? Maksudnya kenapa turunnya aku ke bumi ini menjadi sebuah kesalahan? Ini takdir Allah, ini musibah juga buat aku. Musibah. Gitu loh. Dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah, aku udah bisa mengelak itu. Ya. Sedangkan yang dipersalahkan oleh Musa itu bukan turunnya dia ke bumi, tapi apa? Kenapa kamu melanggar sehingga akibatnya kamu turun ke bumi? Dan ada dua jawaban di sini. Jawaban yang pertama, Adam berdalih dengan takdir atas maksiat yang dia sudah bertaubat darinya. Karena kalau orang sudah bertaubat, sudah dia bukan lagi pelaku maksiat. Allah sudah hapus, Allah ampuni dosanya, seakan-akan dia tidak berbuat maksiat. Atau jawabannya tadi ya, yang dibela oleh Adam adalah musibahnya. Musibahnya sudah takdir Allah. Sedangkan Musa mempersalahkan maksiatnya Adam, bukan musibah turunnya dia ke bumi. Baik. Masih tersisa 5 menit.
Ini kayak ini nggak selesai. Tapi ala kulli hal kita maghrib jam berapa? 5 menit lagi. 8 menit lagi. Baik. Baik, kita bahas sebisanya. Yang kelima adalah bahwasanya takdir itu terbagi menjadi baik dan buruk. Ya. Kama fi hadithi Ibn Umar, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Dan engkau mengimani takdir yang baiknya maupun yang buruknya. Tapi tidak ada keburukan yang langsung disandarkan kepada Allah. Maksudnya gimana? Kan tadi takdir itu, apa sih takdir itu tadi? 4 hal ya. Apa yang pertama? Ilmunya Allah. Yang kedua, pencatatan. Yang ketiga, masyiah. Yang keempat, penciptaan, al-khalq. Ini semua kan sifat-sifatnya Allah kan? Perbuatannya Allah kan? Nggak ada sifat Allah yang jelek gitu loh. Nggak ada sifat Allah yang buruk. Perbuatan Allah kok dibilang buruk? Masa ada ilmu Allah yang buruk? Nggak ada. Masa ada ketetapan pencatatan Allah yang buruk? Nggak ada. Masa ada kehendak Allah yang buruk? Tidak ada. Sekedar menciptakannya itu tidak buruk. Terus keburukan itu pada apa? Pada efek yang ditimbulkan dari takdir. Bagi yang merasakan takdir ini, yang terkena takdir itu, maka terbagi dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Contoh, ini pendekatan ya, analogi sederhana agar kita lebih memahami. Misal ada orang kena penyakit gula, diabetes, kakinya mulai membusuk, ya, pergi dia ke dokter, diperiksa sama dokter spesialis nih. Dokter kemudian menetapkan kaki Anda harus diamputasi. Tahu diamputasi? Potong. Biar pembusukannya tidak semakin menjalar. Kalau dibiarkan nanti pahamu juga harus dipotong. Sekarang dipotongnya sampai di bawahnya lutut. Tapi lutut kamu masih bisa tersisa, ya, atau pergelangannya dipotong. Kalau kamu biarkan nanti betismu jadi busuk, dipotong sampai ke lutut, dibiarkan semua, bisa hilang semua nih kaki. Baik, keputusan dokter ini baik atau buruk? Kalau dilihat dari sisinya dokter, well, karena dia menetapkan berdasarkan ilmunya dia, dan dia menetapkan ini untuk kemaslahatan si pasien, betul? Tapi bagi si pasien kehilangan betis itu enak enggak? Enggak enak. Sedih enggak? Sedih. Seandainya enggak dibius, teriak-teriak dia kesakitan. Musibah ini buat dia. Ada syarr. Tapi buruknya itu apakah 100% buruk? Enggak ada baiknya sama sekali? Lah, seburuk-buruknya takdir Allah tetap banyak kebaikan di belakangnya. Anak kasih contoh lagi. Sebutkan makhluk Allah yang paling menyeramkan, paling syarat dengan hal-hal yang tidak mengenakan, paling mengerikan. Apa itu? Hah? Iblis. Ada nggak ada yang lebih ngeri dari iblis? Apa? Netanyahu, Dajjal. Kok nggak ada yang jawab jahanam ya? Hah? Sepakat nggak? Neraka jahanam itu paling mengerikan. Oh iya. Iblis juga nggak salah, Dajjal nggak salah. Itu bagian dari keburukan-keburukan yang ada pada makhluknya Allah. Ya. Tapi ada baiknya nggak Allah ciptakan neraka? Coba antum renungi. Sangat banyak kebaikan. Seandainya tidak ada neraka, yang ada cuma surga, kira-kira penjahat itu takut nggak berbuat jahat? Kenapa harus takut? Tenang aja, nggak ada neraka.
bunuh aja sebanyak-banyaknya, nggak bakal masuk neraka karena nggak ada neraka. Nggak masuk surga nggak apa-apa, yang penting nggak masuk neraka, gitu kan? Diciptakannya iblis ada manfaatnya nggak? Wallahi banyak manfaatnya iblis itu. Karena ada yang goda sehingga yang tidak tergoda itu istimewa. Nah, ya kan? Coba nggak ada yang goda, semua orang alim, soleh, biasa, nggak ada yang goda, ya kan? Ini digoda, diiming-imingi, dia tidak tergiur. Yang itu tergiur kena, yang ini istimewa, yang itu merokbal ya. Biasa itu. Neraka juga gitu. Jadi tidak ada takdir Allah yang tidak mengandung kebaikan. Karena Allah itu lam yakhluq syarran mahdhan. Ada indah ahli sunnah wal jamaah. Keyakinannya ahli sunnah wal jamaah, Allah tidak akan menciptakan kejelekan murni 100% jelek, nggak ada baiknya, nggak mungkin. Karena ini menafikan sifatul hikmah, menafikan kalau Allah itu bijaksana, menafikan bahwa di setiap ketetapan Allah itu ada hikmahnya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Tinggal satu, sambungnya besok subuh. Ya. Nanti habis maghrib ada kajian lagi, tapi temanya berdiri sendiri. Masih ada kaitan dengan takdir. Jadi yang nggak hadir nanti, tadi ini nggak hadir, insya Allah ini karena ini berdiri sendiri temanya, jadi insya Allah akan melengkapi. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.